Korea, K-drama, K-pop, Blackpink, BTS, Only London, 사랑해. you name it. Selain dunia entertainment yang luar biasa dalam negara ini, kalian tahu nggak bahwa Korea mempunyai satu tempat di mana tempat ini merupakan salah satu 10 tempat terangker di dalam dunia ini. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. I know, banyak yang nanya Paranormal di mana Kak Idong. Gua nggak bakal ngilangin konten ini, oke? I just have a different content, di mana yang menurut gua itu juga interesting. But anyways, I'm back. But today is pretty special karena gua ngomongin tentang Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sarangeo, Om Jodante. Stop! Ini bukan video tentang lucu-lucuan. It's going to be serious and scarier apalagi ini bulan Oktober. Daripada intronya kelamaan, kan lu udah tahu gue mau ngomongin apa. Go ahead, like and subscribe this YouTube channel. I will be appreciated. Also, disclaimer, I'm not a professional storyteller. Now let's just get into it. Kita mulai perkenalan dulu dengan rumah sakit ini. Yes, ini berada di Korea Selatan, lebih tepatnya di kota Gwangju, di Jalan Sindae 114. So yes, ini adalah rumah sakit jiwa yang namanya Koncheam. Like I say earlier di intro, rumah sakit jiwa Koncheam ini merupakan salah satu 10 tempat terangker di dunia menurut CNN. So it is a real deal, yo. Banyak orang yang uji nyali di sana, turis internasional maupun orang-orang lokal di sana. Mereka mau ngecek apakah ini gedung beneran angker atau enggak sih. Crazy part was, rumah sakit Koncheam ini sampai dibikin filmnya loh, yang judulnya adalah Koncheam. Setiap gue bikin video pasti ada sesuatu. So yes, film horor yang judulnya Koncheam ini benar-benar dibikin di rumah sakit jiwa Koncheam langsung. Dan film ini benar-benar dibikin serealistis mungkin. Mulai dari pengambilan kameranya, bukan seperti film biasanya, tetapi kayak mode ngevlog atau lagi ngeblog gitu loh. Seakan-akan elu yang lagi rekam. Lalu aktor di dalam film tersebut merupakan aktor yang baru aja main film dan sama sekali nggak pernah main film. So it was a really first experience of them acting. Bahkan mereka pakai nama aslinya di dalam film tersebut biar experience-nya itu lebih menjiwai dan mateng gitulah ya. And yes, di beberapa interview dari aktor-aktor ini memang mereka mempunyai pengalaman masing-masing ketika bikin film Koncheam tersebut. Also ada di beberapa scene yang itu nyata. Anyways, film Koncheam ini menjadi viral, alhasil lebih banyak lah orang-orang yang jadi kepo sama rumah sakit Koncheam ini. Now, let's stop talking about filmnya. Let's get into the real deal. Jadi apa sih nih? What is going on? Kenapa ini rumah sakit bisa jadi angker? Nah, gonna lie to you, asal-usul ceritanya ini ada beberapa, nggak cuma ada satu. Dan everything happened pada tahun 90-an lalu. Jadi nggak begitu lama ya. So it's still new, but listen to me closely. Menurut rumor, penyebab rumah sakit Koncheam ini ditutup adalah banyaknya dokter-dokter yang menggila dan ada dokter gila. Nah, lu bisa bedain nggak maksud gue apa? Dokter-dokter menggila itu adalah dia ikut sama-sama gila sama seperti pasiennya. Dan ada dokter gila yang maksud gue adalah ini dokter malah eksperimen yang macem-macem ke pasiennya. Bukannya disembuhin, tetapi pasien tersebut jadi uji coba kelinci. Kedua, di pertengahan tahun 1990-an banyak pasien-pasien dan staff termasuk kayak suster, terus kayak resepsionis, etc. itu menghilang secara misterius dan ditemukan meninggal semua tanpa sebab, bener-bener kayak brek di lorong, di ruang-ruangan.
kayak semuanya tuh srek mati. Keluarga yang bersangkutan dari hampir semua korban tersebut itu tidak dapat jawabannya. Kenapa itu mereka meninggal? Nggak ada alasannya, alasan mereka kebingungan. Concluded bahwa itu tempat ada yang nggak beres. Next adalah ada cerita juga nih. Semenjak rumah sakit Konjiam ini dibuat dan dibuka, yang namanya gedung pasti ada penunggunya. But this rumah sakit jiwa, penunggunya itu bukan Casper. He ain't a friendly ghost, but the devil himself, the demon himself, yaitu iblis. Di mana iblis ini mengganggu para pasien-pasien. Akhirnya ini pasien-pasien menguji kesabarannya dokter-dokter, dan dokter-dokter tersebut jadi menggila, jadi marah, dan akhirnya jadi dokter jahat. Now kita balik lagi ke dokter gila. And yes, ini cerita yang paling diketahuin banyak orang Korea dan paling dipercayain. Apparently, pemilik atau pengelola rumah sakit Konjiam pada tahun 90-an tersebut itu merupakan seorang dokter juga, dan dia itu kepala dokter, obviously. Tetapi inilah dokter yang gila, maksud gua, bukan dokter menggila, dokter gila nih. Dialah yang melakukan eksperimen-eksperimen yang jahat itu, dan kalau gue baca di Reddit, eksperimennya tuh udah kayak ke jalur model-model kayak di dark web gitu. I don't wanna break it down to you karena itu lumayan disturbing. Apparently dokter ini kabur ke Amerika Serikat ketika pihak pemerintah udah tahu the dark side, sisi gelapnya rumah sakit Konjiam. Ya udahlah, itu RSJ Konjiam ditutup, abis itu nggak ada yang nyentuh lagi sampai sekarang. I'm talking about itu gedung nggak jadi aktif lagi. Lu bisa lihat gedungnya, kondisinya busuk banget. Padahal nih kejadiannya tuh baru tahun 90-an lalu, not like kayak dari tahun 50 atau 40, no. Dan yang bikin ngeri di sana adalah, I'll show you the pictures, furnitur maupun barang yang perintilan bekas zaman mereka masih aktif ya, masih ada dong. Ya tempat tidur pasien lah, kursi dokter lah, bahkan jas dokter, buku-buku yang terbuka, seakan-akan waktu itu stop berjalan ketika lo masuk ke dalam rumah sakit Konjiam ini. Dan lu lihat deh, salah satu barang perintilan yang maksud gue itu adalah kalender ini. Kalendernya itu terbuka dan di halaman itu ada tahun 1995 dan satu lagi 1996. Yes, pada tahun 1996 lah rumah sakit Konjiam ditutup secara resmi. Dan ya, orang-orang yang uji nyali di sana nggak berani yang namanya untuk mengambil barang-barang dari rumah sakit Konjiam tersebut, karena itu nanti jadi kayak bad omen atau barang yang terkutuk, nanti malah kebawa sama lo dan hidup lo jadi kayak rusak gitulah ya. That's actually smart move. Tetapi walaupun mereka nggak ngambil-ngambil barang yang ada di rumah sakit Konjiam itu, uji nyaliers ini pada bikin graffiti mural gitu, like I was here, Marisa udah di sini tahun 2016 atau kayak gitu-gitulah. Lo lihat sendiri deh di fotonya. So that's ceritanya tentang rumah sakit Konjiam yang baru kita ketahuin sekarang. Now, gue mau ngomongin spot-spot atau tempat-tempat yang mempunyai aura ternegatif di dalam rumah sakit Konjiam ini menurut para uji nyaliers. Lu tau lah yang namanya rumah sakit, setiap ruangan itu ada fungsinya. Di dalam rumah sakit jiwa Konjiam ini ada yang namanya kamar nomor 222. Kalau menurut uji nyaliers ini merupakan hotspotnya, dimana mereka ini sering banget dikagetin dengan brak pintu nomor 222. Padahal nggak ada angin, literally ruangan mati udara. But there he go. Selain pintu kebuka, anak-anak indigo yang lagi uji nyali ke sana itu sering mendengar desahan atau tangisan dari kamar nomor 222. Malah ada yang apes salah satunya. I'm talking about, jadi ada yang masuk ke dalam nomor 22 itu dan mereka dicakar sama juriknya di dalam situ. Ain't that some shit? Satu lagi nih, ini ada fotonya. Yes, there's a proof. Ada orang camping dong di rumah sakit Konjiam ini. Don't ask me why, kenapa mereka camping. You know, but it actually fun until mereka foto nih. Lo lihat deh fotonya. Ya, orang lagi camping biasa dan boom. Lo lihat gak ada sesuatu? Atau perlu gua zoom in? Let me zoom in real quick. Man, what the hell is that? I have to yell to assert my dominance. Selain itu, beberapa uji nyaliers klaim bahwa roh di dalam rumah sakit jiwa Konjiam ini benar-benar kuat to the point roh-roh ini ngikut dong ke dalam mobil. This is why gua stop uji nyali, karena it happened to me before. Aduh. Punggung bulu kudu gua berdiri.
Namun ada beberapa alasan yang logis juga kenapa gedung rumah sakit jiwa Konchiam ini ditutup. Apparently kan tadi pemiliknya tuh yang dokter gila itu kabur ke Amerika Serikat. Yes, he might still alive, dia mungkin masih hidup. Anyways, dia tinggalin gedung tersebut karena tidak mau membayar tuntutan untuk renovasi atau membenahi gedung sama pemerintah buat hukumannya. I don't know how the system works, tetapi untuk ngebuka gedung tersebut bisa habis $3 million. That's a lot of money. Selain itu, gedung tersebut gak punya namanya saluran air yang bagus. Yes, rumah sakit jiwa itu udah di tahun 90-an, which I would say itu udah lumayan modern. Yang menurut gue, they shouldn't have a problem dengan saluran air, but apparently dalam rumah sakit jiwa itu gak tahu gimana, saluran airnya itu gak bagus dan mesti dibenerin. Biayanya itu mahal. So yes, it's about economic now, and that's about the reason. Now, bagi kalian yang pengen mengunjungi rumah sakit Konchiam ini, sadly sekarang security-nya itu udah tinggi, CCTV ada di mana-mana, mulai dari jalur utama gitu ya, dari jalan mau masuknya itu udah ada, di pagarnya ada, dan di dalam juga ada. Katanya, I've never been there, okay? I just saw it in the article. Pokoknya kalian nggak bisa masuk lewat jalur utama. Yes, I said utama. That don't mean lu nggak bisa masuk ke sana kan? Gue nemuin salah satu blogger yang udah pernah uji nyali ke rumah sakit Konchiam ini, dan he is kindly enough untuk ngasih informasi ke kita cara masuk lewat jalan pintas, tetapi nggak pakai mobil sayangnya. Apparently sebelum security-nya itu tinggi di dalam rumah sakit jiwa, lu bisa naik mobil dari Seoul selama 40 menit aja. But then everything changed. Now I will tell you gimana cara masuknya. Kalau menurut si blogger ini, lu naik bus nomor 1113 strip 1 dari stasiun Gangpyeon. Gue nggak tahu cara ngomongnya. Keluar di exit nomor 1. Udah deh, lu baca aja sendiri, lu screenshot, siapa tahu nanti kepake. Dan di sini ada koordinatnya, karena nama jalan pintasnya itu nggak exist di Google Map. Yang jalan Simdai 114 itu jalan utamanya, bukan jalan pintas anyway. Dah, udah di screenshot. Kasih tahu gue ya kalau lu kesana ya. Shout out video gue. Nah, ketika lu udah sampai di tujuan, udah masuk ke dalam gedungnya nih ya, lo nggak bakal nemuin satu pun pintu yang kebuka. No, tetapi ada pintu jaring ini yang lokasinya itu lumayan di samping katanya ya. Pintu jaring ini mempunyai bolongan kecil di bawahnya. Nah, itu deh tempat dimana lu bisa ngerangkak masuk. And I guess this is it. I know this is a quick video, but this is Paranormal Comeback. Dan gue bakal janji next Paranormal video bakal 30 atau 40 menitan. So I will see you in the next Medusa and Paranormal. Please love Medusa too. Come on man, that's my new content. Appreciate your girl. Thank you so much guys for watching this content, and I love you guys.